Suara saya bisa didengar ya? Ya, clear Pak. Dengar. Bisa siap dimulai Bu Irma? Sakit, monggo Pak. Untuk share screen-nya bisa terlihat nggak? Bisa Mas, jelas Mas. Oke, matur suwun. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Korwil Campidik Girimarto, Bapak Sunardi yang saya hormati, Bapak Tarman sebagai pengawas TKSD SLB yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Girimarto yang saya hormati juga, serta Bu Inayah Maya Hayati sebagai fasilitator, Bu Irma sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang saya hormati juga. Tidak lupa pada hari ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan semoga kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan Bu Irma Surtikawati pada hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, terus sambutan dari Bapak Korwil Campidik Girimarto, sosialisasi budaya positif dari Bu Irma Surtikawati, sesi tanya jawab, closing statement dari fasilitator Bu Inayah Malahayati, 6 sesi foto bersama ataupun kamera, dan penutup. Untuk itu, sebelum acara kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, sudah kita laksanakan bersama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Korwil Campidik Girimarto. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Sunardi SPD MPD. Monggo Bapak Sunardi, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Cek suara saya bagaimana, bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Sakit Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi siang ini kita bisa bersama-sama lewat daring, yaitu kaitannya dengan diseminasi budaya positif dari salah satu rekan kita sebagai CGP Angkatan 9, yaitu Bu Irma Surtikawati. Yang saya hormati Ibu Fasil yang saat ini juga bergabung, dan Mas Dodi, juga Mbak Irma, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas yang bisa bergabung lewat udara lewat daring pada kesempatan siang hari ini, yang semuanya saya hormati. Baik, dari apa yang telah disampaikan Mas Dodi bahwa kaitannya pada kesempatan ini adalah diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak atas nama Bu Irma Surtikawati, yang merupakan persyaratan kaitannya dengan materi modul 1.4 yang telah kita laksanakan bersama-sama pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kaitannya dengan guru penggerak adalah sesuai dengan regulasi yang berjalan atau regulasi yang saat ini kita lalui bersama,
bahwa semua guru nanti diharapkan menjadi guru penggerak. Salah satu di antaranya rekan kita adalah Bu Erma, ini adalah sebagai calon guru penggerak dari kepala sekolah, yang mana beliau adalah kepala sekolah SDN 2 Girimarto, Kecamatan Girimarto, yang saat ini masuk sebagai CGP Angkatan 9. Saya berharap nanti Bu Erma bisa memberi motivasi dan bisa memberikan praktek baiknya kaitannya dengan calon guru penggerak ini nanti, sehingga bisa menggait teman-teman yang lain, bisa mempengaruhi positif pada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain tergerak untuk bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Lalu yang kedua kaitannya dengan desiminasi siang ini, yaitu budaya positif. Kaitannya dengan budaya positif ini sebagai guru penggerak, dan beliau Bu Erma adalah sebagai kepala sekolah, nanti harapannya bisa meningkatkan kompetensinya. Kompetensi sebagai kepala sekolah yang saat ini sudah masuk sebagai calon guru penggerak, sehingga beliau tergerak, bergerak, dan dapat menggerakkan rekan-rekannya, utamanya rekan dalam satu sekolah, sehingga bisa lebih optimal, bisa tampil beda dengan guru-guru yang lain yang belum masuk sebagai calon guru penggerak. Terus yang ketiga kaitannya dengan calon guru penggerak ini nanti ke depan harapannya untuk bisa membawa sekolah, karena di situ kaitannya desiminasi siang hari ini adalah budaya positif. Budaya artinya perbuatan tingkah laku atau etos kerja yang sudah membudaya. Artinya sudah merasuk di dalam isi hatinya, sudah merasuk dalam kondisi tubuhnya. Sehingga budaya positif ini nanti menjadi kebiasaan keseharian, sehingga yang akhirnya utamanya pada Bu Erma nanti menjadi orang yang menjadi budaya positif ini nanti harapannya ke depan untuk menjadi kegiatan yang dilakukan kaitannya dengan etos kerjanya untuk lebih maksimal. Demikian, dan semoga kaitannya dengan desiminasi kali ini, semoga yang pertama bermanfaat bagi Bu Erma, dan yang kedua pada rekan-rekan kami, utamanya rekan kepala sekolah, sehingga dalam kegiatan kesehariannya nanti bisa tergerak dari apa yang Bu Erma desiminasikan pada siang hari ini. Selamat melaksanakan aktivitas, semoga sukses, dan selamat melaksanakan kegiatan desiminasi siang hari ini, semoga lancar dan dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Demikian sambutan dari saya, dan terima kasih sekali lagi. Semoga dengan desiminasi yang dilakukan Bu Erma akan menggerakkan teman-teman yang lain untuk lebih tertarik menjadi seorang calon guru penggerak. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Sunardi SPD MPD yang telah meluangkan waktu dan memberikan sambutan pada acara desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Bu Erma Surtikawati, yang nanti diharapkan seperti moto dari guru penggerak, yaitu bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan pastinya. Untuk itu
kita langsung saja untuk ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bu Irma Surtikawati. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Oke, terima kasih. Izin share screen Bapak dan Ibu. Silakan. Sampun terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Oke. Cek suara saya, Mas. bisa didengar dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif, ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, terima kasih atas kelonggaran waktu panjenengan untuk bergabung di diseminasi saya. Di sini saya hanya berbagi, belajar bersama. Saya yakin juga Bapak Ibu di sekolah juga semua sudah menerapkan budaya positif. Monggo nanti kita bisa saling berbagi praktik baik. Ngaten nggih Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Konsep budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma positif, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru, yang keenam motivasi perilaku manusia, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Paradigma positif Bapak dan Ibu, kita perlu memiliki sebuah pola pikir yang tentunya selalu mengikuti perubahan. Ini salah satunya adalah guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Atau salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru itu adalah petani. Bukan hanya bagaimana dia menumbuhkan padi, tetapi bagaimana dia mengolah tanah, bagaimana dia merawat padi, bagaimana menghilangkan hama, membasmi hama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah disiplin positif Bapak dan Ibu. Disiplin positif atau motivasi yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Disiplin positif itu didasari dari motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Disiplin positif. Nah, ini makna dari disiplin positif ya, Ki Hajar Dewantoro dan Dian Bosén, bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, atau yang akan kita capai adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, atau yang pada kurikulum merdeka yang sering kita dengar, dan ini menjadi muara dari kurikulum merdeka, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak dan Ibu profil dari pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah muara atau karakter yang akan dicapai pada kurikulum merdeka. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian adalah penguasaan,
kemudian kesenangan, kebebasan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin murid. Untuk dapat mendisiplinkan murid, maka kita harus memiliki atau kita harus berada pada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol. Nah, untuk harapan kita bahwa kita sebagai guru, sebagai pemimpin, paling tidak kita bisa menjadi atau kita bisa berada pada posisi manajer, pada posisi manajer. Saya lanjutkan. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah motivasi internal. Maka yang penting yang perlu kita bangun adalah Bapak Ibu, yaitu memunculkan atau menumbuhkan motivasi internal pada diri kita, sehingga secara tidak langsung dengan kita memiliki motivasi internal, motivasi diri yang tumbuh dari dalam diri kita, maka kita akan bisa melakukan atau akan terbiasa melaksanakan disiplin positif. Nah, ini salah satu pemikiran KHD tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini tentang keyakinan kelas atau sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau sekolah? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini adalah alur, ya, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita mulai dari peraturan kelas, kemudian kita breakdown ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan nanti menimbulkan lingkungan positif, dan lingkungan positif nanti akan menjadi berbudaya, sehingga kita akan mencapai pada budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep budaya positif itu salah satunya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Jadi inti dari restitusi adalah mengembalikan karakter yang kurang baik pada diri peserta didik untuk menjadi atau untuk menebalkan laku positif, dan dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan perilaku yang baik. Nah, ini Bapak dan Ibu ciri dari restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga seseorang melakukan suatu kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan yang paling penting adalah mampu mengembalikan seorang murid yang melakukan sebuah kesalahan kembali kepada kelompoknya dengan perilakunya yang kembali baik. Nah, Bapak dan Ibu, kita sering mendengar, ada yang kalau dulu kita sering mendengar istilah reward and punishment, ya Bapak dan Ibu, hukuman dan penghargaan.
hukuman itu kalau kita kaji memang jelas suatu hukuman itu adalah efeknya adalah memberikan rasa sakit hati pada diri anak. Selain itu juga pada trauma. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang dengan hukuman itu akan menimbulkan sikap positif, ya, tetapi dalam jangka waktu yang lama hukuman itu menjadi sebuah trauma, menjadi sebuah pengalaman negatif, menjadi sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi anak-anak kita. Kemudian penghargaan, walaupun sebetulnya dari sisi motivasi, penghargaan itu memberikan anak maupun memberikan kita sebuah motivasi. Tetapi terkadang anak akan termotivasi hanya jika mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, ini yang penting yang perlu kita merubah paradigma dan pola pikir kita, bahwa hukuman dan penghargaan yang selama ini kita lakukan ini bisa kita ganti Bapak Ibu dengan yang namanya program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ini kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi. Jadi kita memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi itu langsung kepada pribadi anak, atau mungkin kalau pimpinan kepada pribadi guru. Nah, kemudian pengakuan kepada semua murid. Jadi apresiasi, bentuk apresiasi kita berikan kepada seluruh murid maupun seluruh guru, seluruh murid, sehingga ada sisi keadilan, ada sisi rasa kasih sayang yang menyeluruh kita kepada semua murid maupun guru-guru kita. Kemudian pengakuan secara konsisten. Jadi ketika kita memberikan apresiasi itu hendaknya tidak hanya sekali dua kali tetapi konsisten. Kemudian program kebajikan atau apresiasi ini salah satunya juga berfokus pada proses. Kami berikan contoh misal dalam pembelajaran matematika yang saya terapkan Bapak dan Ibu, bukan penghargaan tetapi apresiasi yang saya berikan kepada seluruh murid itu ketika anak-anak itu mampu mengerjakan soal dengan benar, maka kami berikan sebuah simbol atau tanda yaitu semel dan bintang. Nah, di semel dan bintang ini nanti ada poin sendiri. Bintang ada poin berapa, semel ada poin berapa. Nanti di akhir semester ini akan kita kumpulkan. Tapi ini saya berikan kepada seluruh murid, ya, seluruh murid. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tentang penerapan disiplin Bapak dan Ibu yang saya terapkan di sekolah. Saya yakin juga Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah semua juga sudah menerapkan disiplin positif di sekolahnya masing-masing. Ini seperti saya ambil akronim, ya, saya buat dengan akronim, ya, karena sekarang baru musim akronim, ya Pak Bu. Biar sebetulnya sudah kita melaksanakan semua, hanya lebih keren ngoten bahasanya. Ada Senin Membara, meningkatkan semangat berbangsa melalui upacara. Di dalam upacara ini juga kami memberikan apresiasi kepada guru-guru kami, yaitu dengan menjadi pembina upacara secara bergantian. Kemudian ada Sera Beriman, ada Selasa Rabu bersama kita mantapkan iman. Kegiatan di Selasa Rabu kami adalah Selasa Rabu pagi itu sholat duha berjamaah, kemudian untuk Selasa siang itu ada pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Ini langsung dipimpin oleh Bapak Guru Agama dan juga kolaborasi juga dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Kemudian di Kamis itu yang ini akan kami rintis, ya, akan kami rintis ini baru kami sebetulnya literasi ini kalau kita berbicara tentang literasi sebetulnya di setiap awal pembelajaran pun kita sudah melaksanakan literasi, terutama literasi membaca. Nah, ini akan kami programkan ke depan. Kami punya program yaitu Gali Mimpi, gerakan literasi meningkatkan minat dan prestasi. Kami akan memanfaatkan lingkungan sekolah, yaitu ada gazebo, ada taman baca, ada perpustakaan, nanti akan
kita maksimalkan untuk program Gali Mimpi. Rencana kami adalah nanti akan saya buatkan termasuk kartu baca untuk memberikan atau meningkatkan minat baca bagi anak-anak. Yang muaranya nanti tentunya gerakan literasi muaranya adalah anak-anak sukses dalam melaksanakan ANBK. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan Jumat ini sedikit kompleks karena kami punya program di setiap Jumat itu ada kegiatan Jumat pertama, Jumat kedua, dan seterusnya. Ini ada Jumat Prasojo yang beberapa kali sudah kami rintis, yaitu pembiasaan berbahasa Jawa. Kegiatannya di sini adalah temanya adalah tentang unggah-ungguh basa, kemudian tentang aksara Jawa, kemudian tentang tembang-tembang dolanan, pidato, dan lain sebagainya, yang kesemuanya kita menekankan pada pembiasaan berbahasa Jawa. Bahkan di satu hari Jumat ini, untuk Jumat, setiap Jumat kami membiasakan anak-anak untuk lebih mengintenkan penggunaan bahasa Jawa, baik guru maupun peserta didik. Kemudian ada Jumat motivasi, yang ini yang baru kami kembangkan Bapak dan Ibu. Jumat motivasi itu setiap Jumat setelah kita mengadakan senam sehat, itu kami berikan juga ruang kepada Bapak Ibu guru kami di sekolah, karena kami yakin setiap guru, setiap murid itu memiliki potensi, dan kita hanya butuh memberikan stimulus, meningkatkan, menumbuhkan motivasi intrinsiknya, dan juga memberikan ruang. Kemarin di Jumat kemarin yang sudah kami laksanakan, kami beri nama Jumantik, yaitu Jumat Menarik bersama Bu Hartati. Ini juga kami berikan ruang kepada Bapak Ibu guru di sekolah kami untuk setiap Jumat bergilir, mulai dari guru kelas 1 dan seterusnya, untuk memimpin Jumat motivasi. Materinya nanti disiapkan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Jumat Menarik bersama Bu Hartati kemarin yang kami angkat topiknya adalah tentang bullying. Jadi di dalam Jumat motivasi kita ingin menumbuhkan salah satu nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid di sekolah kami. Kemudian ada Jumat bersih yang kami beri nama Jumpa Sahabat Farhan, Jumat pagi bersama hadirkan bakti sosial fasilitas area sekitar sekolah. Karena dalam kegiatan Jumat bersih ini kami tidak hanya terfokus pada lingkungan sekolah, tetapi juga sampai di area masjid dan juga di area lapangan. Karena masjid dan lapangan juga sudah merupakan satu aset kami, aset di sekolah kami yang kami perkuat dengan MOU. Kemudian ada Jumat Sehat, Jumpa Oma Suka Ampela, Jumat pagi olahraga bersama senam pramuka dan senam pelajar Pancasila. Ini yang sedang kami latihkan kepada anak-anak. Tidak, jadi setiap Jumat kita ada 2 senam. Yang pertama adalah senam pramuka, yang kedua adalah senam pelajar Pancasila. Kemudian ada Jumat ekspresi, jelajah bunyi akustik. Jumat ekspresi, belajar bakat unik, menyanyi, melukis, membatik. Yang sudah berjalan, ini ada beberapa anak-anak yang sudah syuting, untuk Jumat ekspresi, ada yang menyanyi, kemudian ada yang melukis, dan untuk membatik ke depan juga akan kami programkan, karena di salah satu guru kami itu ada guru yang memang punya potensi untuk membatik. Kemudian ada Jumat bertanam, Jumantono ada Bu Sarti, Jumat bertanam, tanaman obat organik dan aneka bunga serta sayur bergizi tinggi. Ini kami memanfaatkan area sekitar sekolah, karena kita punya gazebo, kemudian taman, dan juga ada beberapa tanah yang masih kosong, yang nanti untuk kalau sudah musim hujan tentunya ini nanti akan kita programkan untuk Jumat keempat, itu kita adakan kegiatan Jumat bertanam. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, ini untuk hari Sabtu ada saya beri nama Sabtu sarapan pagi dengan literasi, atau literasi membaca dan numerasi. Dengan adanya program ANBK yang saat ini, maka
salah satu program kami adalah nanti akan kami maksimalkan untuk kegiatan literasi membaca dan numerasi. Nanti akan kami berikan di Sabtu pagi dengan tekniknya, karena kemarin juga kita sudah pesan ya, salah satunya buku latihan ANBK mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita akan memanfaatkan itu, dan juga kita akan memanfaatkan Chromebook ya, ada 15 Chromebook di sekolah kami yang nanti juga akan kita manfaatkan setiap Sabtu pagi untuk kegiatan Sabtu sarapan pagi dengan literasi membaca dan numerasi untuk menghadapi ANBK. Kemudian ada kelas inspirasi Bapak dan Ibu yang pernah kita lakukan, itu ada kita mendongeng, kita mendatangkan seorang pendongeng. Kemudian kita juga pernah menghadirkan inspirator. Salah satunya juga kebetulan pernah kerjasama dengan Pak Dodi, itu tentang pemberian vitamin dari ekstrak kacang itu. Kemudian ada kolaborasi dengan dunia usaha yang hari ini atau sekarang sedang kami rencanakan adalah kita akan menggandeng kelas inspirasi Wonogiri, yang di sana ada relawan inspirator yang siap memberikan atau berbagi atau memberikan inspirasi. Kebetulan di salah satu guru kami juga ada yang dulu pernah menjadi panitia di kelas inspirasi Wonogiri. Ini sedang kami koordinasi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama sehingga kita bisa mendatangkan inspirator melalui kelas inspirasi Wonogiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini beberapa dokumentasi kegiatan kami. Ada basar gelar karya, ini ada ekoprint, dan ini ada pendongeng, ada kelas inspirasi, ada Jumat bersih, Jumat sehat. Kemudian selanjutnya ini ada upacara, ada kantin, Jumat prasojo, gali mimpi, dan lain sebagainya. Saya teruskan Bapak dan Ibu tentang keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil di kelas 4. Ini adalah kesepakatan kelas. Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dengan kelas Bapak dan Ibu? Sebelum ada keyakinan kelas, maka kita harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Apa yang perlu disepakati? Jadi kita mengambil dari tata tertib yang ada di kelas. Kemudian kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Nah, apa yang disepakati? Nah, ini jadi kita bersama-sama dengan siswa, Bapak dan Ibu, bersama dengan murid, kita bermusyawarah apa yang akan kita sepakati di dalam kelas ini. Contoh di sini masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak saling mengejek, tidak boleh keluar kelas tanpa izin, dan sebagainya. Dan di bawah ini ada bukti kepatuhan yang akan dilaksanakan. Bukti bahwa semua warga kelas akan patuh dan melaksanakan, yaitu dengan dibubuhi tanda tangan bersama. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi yang tadi sempat kami bahas di atas, bahwa segitiga restitusi itu poinnya yang pertama adalah, poin utamanya adalah menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita berpedoman atau kita menggunakan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Yang tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, tujuan utamanya adalah bukan membuat mereka jera, tetapi mengembalikan karakter mereka supaya menjadi karakter yang baik. Praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan ini pada murid kelas 6. Ini kebetulan, ini mohon maaf saya samarkan jadi Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada pembinaan karakter, ada pembinaan umum yang saya lakukan sebagai dasar sebelum saya melakukan segitiga restitusi
tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi di tahapan menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu, kita sampaikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti membuat kesalahan. Itu adalah sebuah pengakuan. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan bagaimana kita meng-cross-check dengan murid yang sudah melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Apakah mereka mau mengakui? Ya, kita pengakuan kesalahan mereka itu juga bisa dibuktikan dengan berbagai bukti. Ini adalah tahapan validasi tindakan. Dan yang terpenting Bapak dan Ibu itu adalah menanyakan keyakinan bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka posisi kontrol kita sebagai guru atau pemimpin hendaknya kita ada pada kontrol atau posisi manajer. Bagaimana kita meyakinkan anak yang sudah bersalah, kita berikan keyakinan bahwa mereka mau berubah, mereka mau kembali kepada karakter baik, mereka mau memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kita yang memberikan sebuah hukuman, tetapi mereka yang membuat keyakinan untuk atau mencari solusi sendiri. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sebuah kesalahan? Itu kita tumbuhkan, kita yakinkan dalam diri anak-anak kita yang membuat kesalahan. Sehingga dengan dia mencari solusi sendiri, dengan dia meyakini sendiri bahwa dia harus memperbaiki kesalahannya, maka tidak ada kata kita menghukum, karena ini adalah sebuah kesepakatan atau keyakinan bersama untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Baik Bapak dan Ibu, beberapa hal tentang budaya positif yang sudah saya paparkan di atas. Ini sebagai monggo bersama-sama ada sedikit renungan Bapak dan Ibu. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantoro. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Sedikit bahan perenungan untuk kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi sebelum saya akhiri presentasi pemaparan saya, ada sedikit pantun. Bisa dijawab nggih? Biar tidak ngantuk nggih Bapak dan Ibu. Ada niat ikhlas segera bertugas. Cakep. Dukung semua secara aktif. Kuatkan tekad di tempat tugas bersama lestarikan budaya positif. Terakhir dari saya, pagi-pagi berangkat sekolah, di sekolah belajar huruf Latin. Jika banyak tutur kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas pelaksananya kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang pertama, terima kasih saya haturkan kepada Pak Nardi dan juga Pak Tarman sebagai korwil dan pengawas yang selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, dan tidak lupa juga kepada Ibu Fasil yang selalu menginspirasi saya, yang pokoknya Bu Fasil, terima kasih. Kemudian tak lupa kepada komunitas praktisi kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Girimarto yang selalu kompak solid. Terima kasih atas partisipasi penjenengan. Juga saya banyak belajar dari penjenengan semua. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu guru dari SD Negeri 2 Girimarto yang saya cintai, yang selalu memberikan dukungan dan juga partisipasi aktif pada setiap kegiatan saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan diseminasi budaya positif saya pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, kami persilahkan, atau mungkin juga ada pengalaman berbagi praktik baik dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan guru, kami persilahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Iya.
terima kasih dari apa yang disampaikan oleh Bu Irma. Jangan lupa kita sarapan terasi. Sudah sarapan terasi tadi? Apa yang disampaikan oleh Bu Irma sangat menginspirasi. Oke. Kita lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ini diberi ada dua kali letterman untuk tanya jawab. Setiap letterman-nya itu 2 pertanyaan gitu ya, Bu? Oke. Pak, betul. Boleh Ya. pertanyaan, mungkin boleh tanggapan, mungkin juga boleh kalau Bapak Ibu guru ingin berbagi pengalaman. Oke, saya persilahkan untuk Bapak Ibu, monggo. Apakah ada pertanyaan, pernyataan, ataupun ada akan berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Saya persilahkan monggo satu letterman pertama, saya persilahkan 2 personil. Saya persilahkan monggo. Saya persilahkan untuk Pak Mohani. Pak Mohani sudah raise hand. Saya persilahkan monggo Pak Mohani untuk on kamera pastinya. Mas sedang ngopi di warung ya, Pak? Sebentar kok, Mas. Saya persilahkan monggo Pak Mohani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Irma tadi terkait dengan pembiasaan hal-hal positif di sekolah ya. Jadi memang anak itu kadang memang tidak bisa kita suruh langsung untuk berubah, tapi kalau dibiasakan itu memang tanpa sadar, tanpa kita suruh-suruh, tapi kalau sudah kita biasakan setiap hari, nanti lama-lama akan otomatis seperti menjadi satu hal yang ada gerakan dari pribadi gitu. Nah, kalau itu sudah muncul itu nanti akan enak kita mengarahkan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Irma tadi terkait dengan ketika anak itu membuat kesalahan, kita itu bukan tadi mencari bagaimana solusinya, tapi memberikan keyakinan bahwa anak itu bisa mencari solusi sendiri. Nah, ini sangat menarik. Ini mungkin bisa diberikan contoh yang lebih jelas Bu Irma mungkin yang sudah dilakukan, sehingga bisa kita contoh di sekolah kita masing-masing yang mungkin dalam penerapannya akan berbeda, tapi ketika sudah ada gambaran yang lebih jelas mungkin akan memberikan inspirasi bagi kita bersama. Ngatur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang sudah disampaikan ini terkait munculnya niat dari dalam diri kan gitu. Intinya seperti itu. Silakan Bu Irma untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Mohani. Baik, langsung saya jawab ya. Ya. Oke, mohon izin Pak Mohani, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin memberikan satu contoh real, Pak. Oke, satu contoh real tentang kasus yang masih hangat kemarin ini, masih hangat, yaitu tentang salah seorang anak yang dia mengambil sesuatu. Tidak ingin saya perjelas, saya samarkan saja, mengambil sesuatu. Nah, ini pada tahap pertama menstabilkan identitas, kami mencari bukti baik dari rekaman CCTV, kemudian baik dari saksi, maupun dari baik saksi langsung maupun saksi yang terkait. Kemudian selanjutnya kami validasi tindakan kesalahan anak tersebut. Memang anak tersebut mengakui. Nah, setelah mengakui, kami adakan yang namanya reka adegan. Ini bukan medeni seperti kepolisian gitu, Pak. Ini kami terapkan untuk supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, penyelesaian masalah yang kita lakukan itu mengena kepada anak. Kemudian selanjutnya pada membuat keyakinan, itu kami duduk bersama juga Bapak Ibu guru semua, tidak hanya saya, kami memberikan sebuah keyakinan bahwa ya betul anak itu mengakui, sudah semua diakui, semua diceritakan,
Nah, kami memberikan sebuah keyakinan. Kamu mau berubah? Iya, betul. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, dia memberikan solusi sendiri, yaitu dengan mengembalikan uang tersebut, uang yang sudah diambil, dengan cara dipotong uang saku, Pak. Dan dipotong dengan uang saku. Jadi ini bukan sekolah yang memberikan solusi, tetapi dari anak. Dan ini sudah berjalan. Kebetulan ini di kelas 6, jadi wali kelasnya yang mengkoordinir ini, ya. Jadi dia mau mengembalikan dengan uang saku, bukan uang yang meminta orang tua, tetapi dengan uang saku, dengan cara dipotong sedikit demi sedikit, sehingga kita tidak memberikan, istilahnya kalau setiap hari uang sakunya diminta kan kasihan juga. Dan itu solusi dari anak. Harapan kami bahwa dengan keyakinan itu yang mereka buat sendiri, itu insya Allah mereka akan memunculkan motivasi intrinsik tadi untuk bisa berubah maupun memperbaiki kesalahan. Ngoten Pak Mohani, bagaimana? Cik, matur nuwun, contoh yang real yang sudah dilaksanakan, sangat menginspirasi. Terima kasih Bu Irma. Matur suwun juga Pak Mo. Oke, terima kasih Pak Mohani sudah memberikan pertanyaan dan sudah ditanggapi dengan bagus oleh Bu Irma Surtikawati dan memberikan contoh-contoh yang real pastinya. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan di chat dan Pak Sutarman ini duluan yang mana ya? Monggo Pak Tarman Rumin, mboten napa-napa. Pak Tarman Rumin, monggo Pak Tarman. Saya persilakan Pak Tarman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan yang diharapkan oleh luar biasa menurut saya, dan juga apabila ini dilaksanakan secara konsisten, bukan tidak mungkin kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, karena kebiasaan-kebiasaan positif itu menjadi anak menjadi watak yang perlu saya tekankan di sini, bahwa kebiasaan-kebiasaan positif itu mestinya dihubungkan antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak hanya kebiasaan positif itu menjadi lahir, menjadi tindakan-tindakan yang lahir. Jadi artinya anak itu dari lahir maupun batinnya itu sudah diberitahu dan dimengerti apa manfaat dan ruginya menjadi orang yang baik itu tolong untuk ditanamkan kepada anak, sehingga anak ini benar-benar bisa memahami menjadi orang yang baik itu bagaimana, sehingga anak-anak itu betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan kebaikan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya bahwa ini apa yang saya sampaikan ini hanya saran saja. Tidak lupa bahwa segala kebiasaan-kebiasaan itu diberikan punishment, diberikan reward kepada anak-anak, terutama di rumah. Ya. Mungkin kalau anak-anak di sekolah itu bagus-bagus, turut-turut dan seterusnya, tapi mungkin di rumah berbuat yang sebaliknya. Oleh sebab itu saya harapkan bahwa sekolah mempunyai monitor, mempunyai alat ukur untuk kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dilaksanakan di sekolah itu bisa dapat dilaksanakan di rumah. Begitu. Jadi tolong dibuat alat ukur yang mana alat ukur itu supaya sekolah bisa memonitor kebiasaan yang sudah ada di sekolah itu juga dilakukan di rumah. Jadi selanjutnya
supaya kegiatan ini juga diimbas atau terimbas kepada sekolah-sekolah yang lain, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk untuk kebaikan semata, tetapi juga untuk kita beramal, berbuat yang ikhlas, sehingga dua-duanya kita dapat. Sepertinya kalau kita berbuat kebaikan ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan teman-teman. Selamat tugas, semoga sekolah-sekolah yang lain sehingga semua TK dan anak-anak itu di dalam belajar maupun mengajar itu betul-betul ikhlas, sehingga memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya terhadap kegiatan pendidikan, terutama kepada anak-anak. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan berlanjut terus dan menjadi sebuah kebiasaan sampai titik kita lepas dari dinas, sampai kita pensiun, maksud saya sampai kita terlepas dari sekolah tersebut, tetap kebiasaan itu akan diteruskan oleh penerus-penerus yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan, untuk sarannya bahwa tetap konsisten kita untuk memberikan literasi kebaikan pada peserta didik, gitu ya Pak. Akhir dalam bentuk kita istilahnya habluminallah habluminanas, seperti itu. Oke, bisa diperkuat untuk Bu Irma, saya persilahkan atas saran apa yang disampaikan Pak Sutarman. Terima kasih, matur suwun sangat Pak, masukan dari Pak Tarman. Insya Allah akan menjadi pencerahan baik bagi kita untuk ke depan selalu melaksanakan kegiatan maupun program yang intinya adalah mengutamakan tadi Bapak ngendikan bahwa kebiasaan baik itu juga harus tidak hanya di sekolah, tapi juga harus ada penghubung di rumah. Ini salah satu yang akan kami bangun adalah Bapak, kemarin sudah kita berkoordinasi dengan beberapa ketua TPQ di lingkungan sekitar. Nah, nanti kami akan memberikan kartu kontrol mengaji. Jadi untuk sebagai penghubung dari sekolah ke lingkungan mengaji maupun dengan orang tua di rumah. Maka tentunya terima kasih masukan dari Pak Tarman. Kami akan lebih meningkatkan yaitu kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Matur suwun sangat Bapak. Oke, terima kasih Bu Irma Surtikawati. Sekarang kita menginjak ke letterman kedua, karena letterman pertama sudah ada 2 personil, sekarang kita letterman kedua, kita ke chat ya Bu, kita ke chat. Nah, ini dari Pak Bahtiar Imani SPD, bahwa terima kasih ilmunya, kami izin bertanya, misalkan ada kasus anak yang temperamental, yang mudah marah, mungkin emosi, mudah emosi, tidak emosinya sudah tidak terkontrol dan sebagainya, sehingga sering terjadi masalah dengan teman-temannya. Itu bagaimana solusinya? Seperti itu. Ya Bu, berarti ini emosi atau anak yang memiliki sifat yang temperamental, yang mudah marah. Saya persilakan Bu Irma, monggo. Terima kasih pertanyaan dari sahabat saya juga, Mas Bahtiar. Yang pertama, jika kita menghadapi seorang murid yang temperamental, kita kembali Pak Dodo pada tadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Adakah salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi sehingga dia bersikap seperti itu? Jadi kita menggali latar belakang dulu, latar belakang dari anak, baik pribadinya, kemudian sosial ekonominya, atau mungkin lingkungan di rumah maupun lingkungan di masyarakatnya. Nah, ini kita gali terlebih dahulu. Apakah anak yang temperamental itu misalnya karena memang dia di rumah mungkin kurang diperhatikan, sehingga ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, yaitu kasih sayang. Maka yang pertama kita
lakukan adalah tentunya pendekatan personal. Karena seorang anak SD itu bukan seperti siswa SMP, SMA yang mungkin kita bentak maka dia nurut, tidak. Tetapi dengan apa? Dengan kelembutan. Nah ini, dengan pendekatan personal, dengan kelembutan. Kalau memang mungkin latar belakangnya tadi kalau memang di rumah kurang diperhatikan, maka kita yang selanjutnya kita mungkin bisa melakukan home visit atau bisa kita terapkan yang namanya coaching klinik, coaching klinik, home visit. Kita hadir kepada orang tua, kita duduk bersama, apa masalahnya? Apakah di rumah dia juga temperamental atau tidak? Atau apakah di sekolah kita juga bisa pendekatan personal dengan wali kelasnya seperti apa? Di sekolah dengan teman-temannya seperti apa. Nah, ini menjadi dasar kita untuk mencari sebuah solusi. Nah, kami juga pernah punya murid dulu Pak Dodi, yang sudah dulu pindahan dari SD 1, mungkin penjenengan pirsa yang autis, pindah SD 1, kemudian ke SD 2, dan pada waktu memang kami sudah berusaha untuk melakukan pendekatan personal baik dengan anak maupun dengan orang tua, tapi pada kenyataannya memang bukan kami gagal, bukan kami tidak bisa, tapi memang tempatnya bukan di sini. Akhirnya kami sarankan pada waktu itu untuk sekolah di sekolah luar biasa, dan alhamdulillah sampai saat ini anak itu bisa terkondisikan dengan baik. Nah ini mungkin solusi ke depan. Jadi yang pertama kita adakan pendekatan personal, kita adakan coaching klinik. Gitu, matur suwun. Pak Badia bagaimana? Oke, apa yang sudah disampaikan Bu Irma tadi bahwa untuk menangani anak yang mempunyai temperamental berarti melakukan pendekatan secara personal, entah itu dari orang tua, entah itu dari pendidik juga, dan anak-anaknya dengan humanis, kan seperti itu intinya. Oke, dan diharapkan dengan humanis, dengan pendekatan yang halus tadi itu bisa mendapatkan suatu solusi atau solving problem yang nantinya akan mendapatkan suatu keputusan atau suatu solusi yang terbaik untuk peserta didiknya, gitu ya Bu. Oke, ada satu lagi Pak Yuni Haryanto. Pak Yuni Haryanto, saya persilahkan, ada raise hand. Pak Yuni Haryanto ini merupakan salah satu dari sekarang sudah menjadi guru penggerak di Angkatan 7. Kemarin sudah sudah diikrarkan atau sudah diberikan gelar sebagai guru penggerak. Saya persilahkan, monggo. Ini Mas Endi. Ya, terima kasih Pak Dodi sebagai moderator dan Bu Irma sebagai pemateri. Di sini saya akan menyampaikan sangat luar biasa sekali dari apa yang telah disampaikan dari Bu Irma tadi. Budaya positif itu memang perlu ditanamkan, karena yang terpenting dalam budaya positif itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau di situ tadi Bu Irma sudah menjelaskan motivasi intrinsik untuk siswa. Nah, di sini untuk kemudian budaya positif yang saya tanyakan di sekolah Bu Irma itu kalau bagi siswa kan sudah. Jadi budaya positif untuk memunculkan motivasi intrinsik untuk para guru-guru di SD Negeri 2 Girimarto itu bagaimana agar anak itu juga yang namanya budaya positif muncul motivasi intrinsik dari para siswa itu, kemudian apa yang dia lihat, dia rasakan itu pasti ditiru oleh siswa. Jadi bagaimana langkah-langkah agar siswa dan guru itu bisa memunculkan motivasi intrinsik dari diri mereka masing-masing. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuni Haryanto yang diwakilkan oleh Mas Endi. Oke, Pak Endi Sulistyo. Untuk apa yang disampaikan Pak Endi tadi bahwa munculnya motivasi dalam diri siswa kan intrinsik seperti itu, di dalam diri siswa ataupun intrinsik ataupun di dalam diri pendidik dengan adanya budaya positif yang akan
laksanakan Bu Irma ataupun yang sudah pernah dilaksanakan Bu Irma. Saya persilakan Bu Irma. Terima kasih Mas Endis atau Mas Yuni atas pertanyaannya yang luar biasa. Betul bahwa dua orang betul bahwa tidak hanya siswa yang kita harus munculkan motivasi intrinsipnya untuk kemudian bisa tertanam disiplin dan budaya positif. Bagi guru yang pertama kami memberikan keyakinan atau meyakinkan dulu Pak Endis. Satu misal seperti kemarin kegiatan di Jumat motivasi itu kan kami bergilir. Nah, itu ada yang juga yang kemarin apa bisa Bu dan sebagainya. Maka kita berikan keyakinan pada mereka bahwa setiap guru itu juga memiliki potensi. Sama dengan halnya peserta didik, itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan ruang Pak Endis. Saya yakin guru-guru hebat kita, semuanya adalah guru-guru hebat yang pasti punya potensi, yang ketika kita berikan ruang, kita berikan keleluasaan, maka ide konsepnya nanti akan muncul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita libatkan langsung dalam semua kegiatan. Contoh kalau tadi ada sholat duha, sholat duhur, itu juga tidak hanya murid, tetapi Bapak Ibu guru juga ikut bersama, terlibat dalam kegiatan. Itu jawaban dari saya Pak. Jadi meyakinkan, kemudian memberi ruang, dan yang ketiga adalah melibatkan pada semua kegiatan. Matur suwun, mungkin ada tambahan dari Pak Endis yang sudah lulus dari guru penggerak. Terima kasih Bu, jawaban yang luar biasa sekali. Jadi pada intinya itu kita memanfaatkan sistem atau metode inquiry apresiatif, yaitu berpikir berdasarkan kekuatan, seperti itu ya Bu, atau berpikir berdasarkan aset. Jadi itulah manfaat dari kita menanamkan namanya tadi inquiry apresiatif, yaitu berpikir aset, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Bu Irma dan tambahan dari Pak Endis Sulistyo ataupun Pak Yuni Haryanto. Karena di sini masih ada satu chat lagi, gimana Bu? Apakah ini cukup karena Bu fasilitator sudah hadir di sini? Monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, oke. Dari Bu Yuningsih, luar biasa, sangat inspirasi program-program yang sudah dilaksanakan dan direncanakan untuk monitoring dan menjaga konsistensi pelaksanaan program-program yang sudah diterapkan di sekolah Bu Irma. Bagaimana untuk konsistensi pelaksanaannya itu yang diterapkan Bu Irma itu bagaimana? Langsung saya jawab Pak. Iya, langsung saja. Iya. Sebelum kita, terima kasih dulu pertanyaan dari Bu Yuningsih yang luar biasa, ini juga sudah guru penggerak. Iya, guru penggerak angkatan 7. Betul. Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah program atau budaya positif, tentunya kan kita menganalisis ya. Kalau dulu kita mengenal ada analisis SWOT ya Pak Dodi ya. Yeah. Ada peluang, ada kekuatan, ada hambatan, ada ancaman. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan supaya menjadi peluang. Bagaimana kita meminimalkan hambatan supaya tidak menjadi sebuah ancaman. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya analisis ATAP Pak Dodi. Yang ATAP A yang pertama adalah aset, kemudian T-nya adalah tantangan, kemudian A-nya adalah aksi, yang keempat P-nya adalah pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan program kita supaya konsisten, supaya berkelanjutan, maka poin pertama, analisis pertama adalah aset. Maka kita harus melihat aset, karena tidak semua sekolah itu memiliki aset yang sama ya Pak. Ada aset itu juga ada sumber daya manusianya, siswa, guru, juga ada sarana prasarananya, kemudian lingkungan yang mendukung, itu adalah aset. Nah, ini juga perlu kita analisis supaya program yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Jika asetnya sudah kuat, maka insya Allah programnya juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian tantangan. Di setiap program, di setiap kegiatan mestinya ada tantangan. Nah,
sebelum kita melakukan atau di saat kita melaksanakan disiplin positif atau budaya positif, tantangan apa yang muncul. Nah, ini juga yang perlu kita selalu monitoring. Jadi tantangan apa yang muncul, kemudian solusinya bagaimana, ini sudah masuk dalam monitoring. Kemudian aksi. Nah, di aksi ini mestinya ada pembelajaran. Ya. Di aksi yang kita laksanakan itu ada pembelajaran. Nah, maka untuk lebih supaya bisa konsisten, maka yang pertama ini tadi. Ya, sebelum kita melaksanakan atau memiliki program, itu benar-benar kita analisis dengan menggunakan metode ATAP. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi, Pak. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Program sebagus apapun, jika tanpa kolaborasi, baik dari guru maupun dari siswa, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ini, tentunya dengan motivasi intrinsik yang sudah ada pada siswa dan guru tadi, maka kita akan selalu bergerak dan menggerakkan. Demikian jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Irma. Langsung saja ya Bu, karena waktunya kita biar lebih efisien. Mungkin langsung saja karena kita sudah ada 2 letterman dan ada 4 personil yang tadi sudah melaksanakan tanya jawab juga. Kita langsung saja menginjak pada acara selanjutnya, yaitu close statement dari Bu Fasil, dari Ibu Inayah Malahayati, Bu Fasilitator dari Bu Irma Sutikawati. Saya persilahkan. Monggo Bu, silakan Bu Inayah. Matur suwun Pak Dodi Nurahmat Basuki untuk waktu yang diberikan kepada saya. Maaf, suara saya terdengar? Bisa Ibu. Ini saya di kelas kebetulan. Iya. Tidak apa-apa ya. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Korwilcam Bidang Pendidikan Girimarto, yang terhormat Pengawas SD Kecamatan Girimarto, yang terhormat pengurus dan anggota K3S Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Girimarto, dan yang keempat yang kami banggakan pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Girimarto, di mana Bu Irma berperan sebagai kepala sekolah. Ngaten Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah Bu Irma sudah bisa menyelesaikan diseminasi tentang budaya positif sebagai salah satu syarat untuk salah satu tugas ya di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Yang ketiga, saya mengucapkan dari tangan Bapak Ibu semuanya, nama saya Inayah Malahayati, saya fasilitator dari PPGP Jawa Tengah. Unit kerja saya adalah SMP Negeri 3 Suruh yang berada di Kabupaten Semarang, Bapak Ibu. Kalau panjenengan sudah pernah tindak ke Solo Tigo, seperti itu. Nah, Kabupaten Semarang itu Salatiga Corek nih Bapak Ibu. Jadi Salatiga tapi maksudnya Corek, karena kami memang ikutnya adalah Kabupaten Semarang. Jadi hampir dekat dengan Kabupaten Boyolali, daerah 3T seperti itu nih Bapak Ibu. Ini saya di sini diberikan diberikan tugas, bukan tugas nih Bapak Ibu, tapi cuman sekedar sharing saja dari Bu Irma untuk closing statement. Luar biasa sekali tadi diskusi yang terjadi di ruang virtual ini nih Bapak Ibu. Saya juga kadang nyimak, kadang tidak, tapi juga diskusinya cukup menarik sekali dan luar biasa. Bapak Ibu yang perlu panjenengan berso, Bu Irma adalah yang luar biasa di 1995. Beliau kami memberikan julukan beliau adalah Ibu Pantun seperti itu, karena setiap sesi seperti itu Bu Irma selalu berpantun dan pantunnya selalu luar biasa ya. Itu Pak Yanuar ya, salah satu teman TGP juga memberikan tepuk tangan ya, dan beliau cukup sangat menginspirasi Bapak Ibu, karena
tugasnya itu selalu rapi gitu. Saya lihat gitu di LMS selalu rapi, terus selalu disiplin Bapak Ibu, padahal saya tahu beliau adalah seorang kepala sekolah dan sangat sibuk pasti di SD 2 Girimarto gitu. Dan banyak sekali Bapak Ibu, kebetulan ya, meskipun saya di sini adalah fasilitator, tapi utamanya adalah saya banyak belajar dari teman-teman CGP, terutama Bu Erma di sini, karena memang luar biasa sekali banyak kemarin itu program-program dari sekolah seperti yang apa Ibu? Yang di gazebo itu ya, yang gazebo apa itu saya lupa, saya tuh terkesan dengan itu. Waduh, gazebo apa Ibu? Kemarin tuh tanam apa gitu? Tulis mandur, bubuk Oh, nulis. tulis. Iya. Itu saya sangat terkesan Ibu. Jadi mungkin nanti someday ketika saya diizinkan untuk bisa jalan-jalan ke Wonogiri oleh Allah, nanti kami akan ke tempatnya Bu Erma. Banyak hal yang bisa saya adaptasi dan juga adopsi dari Bu Erma. Dan insya Allah teman-teman yang lain di sini, Bapak Ibu kepala sekolah. Oh ya, dari tadi saya juga tahu di sini ada Bu Yuningsih, kemarin kita ketemu Bu Erma di sesinya Bu Prativi, kita sudah ketemu kemarin. Kebetulan Bu Yuningsih adalah moderator di situ. Mari kita belajar bersama, kita berbagi bersama, seperti itu Bapak Ibu. Baik, tentang budaya positif Bapak Ibu. Kita tahu bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ini ya Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi ya, yang berpihak kepada murid. Oke, agar kedepannya itu murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kata kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru ya. Bagaimana guru itu bisa menuntun siswa dalam mengembangkan watak dan yang mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Seperti itu. Ya. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan. Dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus. Dan kata kuncinya adalah guru sebagai contoh, Bapak Ibu. Jadi kalau mau muridnya disiplin, nah gurunya harus disiplin. Tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana menumbuhkan disiplin budaya positif bukan hanya kepada murid ya, tapi kepada guru bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya jawabannya masing-masing, sudah punya programnya untuk mendukung itu semua. Seperti itu, nggih. Nah, budaya positif sangat perlu diterapkan Bapak Ibu. Ya, karena sebelum membangun budaya positif yang mengarah pada siswa, kita harus membangun budaya positif. Nah, ini untuk diri sendiri dulu Bapak Ibu. Karena kita harus mendapatkan yang mana yang motivasi intrinsik seperti itu. Kemauan untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik pada diri pendidik dan membiasakan hal-hal yang baik tentunya menjadikan diri kita sebagai iklan berjalan penebar kebaikan di lingkungan sekolah. Hari ini ya jelas akan memudahkan kita nantinya untuk mendapatkan dukungan rekan sejawat ketika kita melakukan perubahan di lingkungan sekolah, termasuk menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya menyatir bahwa menurut KHD, guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Erma pada hari ini saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua gitu. Dan nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Erma akan sangat bermanfaat bagi murid-murid kita sebagai generasi emas nanti insya Allah di tahun 2045 akan sangat bermanfaat bagi anak-anak negeri di mana kita bertugas ya, kita diberikan tugas, kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang mungkin mempunyai pengaruh bagi kehidupan mereka ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Bu Matur Inayah suwun, nggih Bapak. sebagai fasilitator dari Bu Irma Surtikawati. Nah, untuk selanjutnya langsung foto-foto Bu. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk open cam, untuk open kameranya. Berkenan untuk membuka kameranya untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Terima kasih. Lagi? Masih belum ada banyak yang open cam? Bapak, saya bisa stop recording dulu, Pak? Silakan Bu, silakan Ibu. Siap, saya stop recording dulu gitu. Iya.